Halo, saya Jimmy Eskom MTI, tamatan dari BINUS Universitas Jakarta. Ya, kali ini saya membawa materi OOP menggunakan C++ dan saya juga aktif membimbing mahasiswa di Universitas IB. Yang minat saya, ya besar harapan saya dari video ini mahasiswa bisa belajar bagaimana pengenalan pemrograman OOP ya, sehingga bisa membantu mahasiswa-mahasiswa yang lainnya. Selamat malam semuanya. Kali ini kita materi pemrograman C++ ya. Jadi di malam hari ini kita mengenal secara singkat C++ ya. Jadi nanti materi yang kita bawakan itu apa itu C++, kemudian sebenarnya gimana cara kerja dan bentuk pemrograman dan kesimpulannya. Jadi kalau C++ itu sebenarnya kan kalau C++ itu bahasa yang biasa digunakan untuk membuat berbagai aplikasi, membuat software, membuat perusahaan, ya soalnya ya. Di proses lah, singkat kita. Semua program ini program terstruktur. Artinya program terstruktur ini artinya program dari atas sampai bawah, ya. Nah, di atas ini integer, panjang, lebar, luas ini merupakan apa? Ini merupakan variabel. Ini merupakan variabel yang bertipe angka. Oke, ini jelasnya singkat ya. Nah, kalau cout ini adalah perintah untuk cetak nilai ya. Nah, di dalam kutip saya jelasin, kalau di dalam kutip dia hanya cetak tulisan, tapi kalau di dalam kutip dia cetak variabelnya. Jadi perlu kalian camkan ya. Nanti kalian tulis panjang, spasi, menghitung, luas ini, jadi banyak variabel. Nah, kemudian di bawahnya ada namanya C-in. C-in adalah unsur inputnya. Yang satu output, yang satu input. Nah, input ini dia memasukkan variabel yang paling kita pakai, ya. Kemudian yang lebar juga sama. Setelah sudah diinput panjangnya, input lebarnya, habis itu variabel luas ini menampung berkalian antara panjang dan lebar variabelnya ya. Jadi variabel itu apa? Variabel itu adalah apa? Kalian tahu? Variabel itu apa? Panjang, lebar, hasil. Nah, maksudnya pokoknya variabel itu apa? Variabel itu adalah tempat atau wadah untuk menampung satu nilai, ya. Jadi nilainya itu bisa berubah-ubah asal yang kita input ke dalam variabel tersebut, nilainya tersebut bisa diubah. Tapi kalau yang tidak bisa diubah, divide, konstan ya beda. Dan konstan itu deklarasi di atas garis, ya. Kemudian cara hasil luas, oke, bisa. Bisa coba buka programnya diketik dulu, kerjakan. Yang tadi sudah ngerti, nah sekarang kita masuk ke bagian perulangannya, ya. Yang perulangan saya tambahkan sekali lagi lah ya. X ini adalah tipe data integer, ya. Integer itu kan minus dari 32.000 sampai plus 32.000. Lebih dari itu dia nggak boleh pakai integer lagi, harus pakai long. Ngerti ya? Oke. Nah, kenapa di sini saya pakai X yang 1 kemudian Y 1 kira 80 ya? Ini sebenarnya kita membuat satu animasi yang membuat satu kotak atau bingkai ya, bingkai berwarna ya. Ya, jadi di sini kita perhatikan kalau batasnya ya, jadi kalau dalam satu kotak ini di sini
Nampak Pak di kamera Pak. Nggak apa? Geser. Geser. Baru di sini X-nya berapa? Ini kan X, Y. Di sini X, Y juga. X-nya tetap 1, ininya ya 25. Di sini juga X, Y. Di sini X-nya 25, di sini ininya 80. Ya. Kemudian fungsi integer dari 1 ke 80 hanya mencetak apa? Set color. Berarti saya mengubah warna, beri warna. Warna 4 itu warna apa? Warna merah, warna apa? Kan dia kalau ada 16 color ya. Warnanya. Kemudian go to XY. Go to XY di sini adalah perintah untuk posisi XY-nya di mana? Go to XY. Dia pergi ke posisi kursor. Ya. Kemudian X-nya 1. Artinya apa? X-nya di sini X-nya bisa bertambah. X-nya bertambah kemana? Karena ada perintah S plus di sini artinya X sama dengan S plus itu sama dengan apa? X sama dengan X ditambah 1. Berarti ya ini sebenarnya sama penulisannya. Nah, kemudian X sama dengan X tambah 1, posisi X-nya itu kan angka berapa di atas? Angka 1. Ya kan? 1 ketemu 1. Jadi 2. Kemudian naik lagi 3, 4 selama ini masih terpenuhi. Kalau di sini J-nya 1 dikecil dari 80, terpenuhi enggak? Terpenuhi. Maka dia tetap jalankan yang bagian sini. Sampai dia J-nya itu ke 80 lebih kecil dari 80 enggak? Enggak, karena sama dengannya nggak ikut. Tapi kalau saya tulis sama dengan dia ikut, ya. Nah di sini kalau sudah apa lebih, maka dia keluar, tak muncul lagi. Ya, sama artinya juga dengan Y. Jadi di sini kenapa pakai minus? Ini kenapa minus? Ini karena saya mau cetak dari angka 80 ke angka 1 atau angka berapa? Ya, kemarin ya. Nah, jadi posisi yang di sini berkurang, posisi 80 berkurang sampai ke ini yang extension buat jadi sampai X. Ya. Kemudian kalau cetak carnya itu adalah kode ASCII. Ya, kode ASCII. Jadi nanti output yang kita hasilkan seperti apa? Jadi kita coba lihat. Kemudian perhatikan ini, ada namanya sleep. Sleep ini adalah delay. Jadi sebenarnya kalau program ini kita menggambar, didelaykan, ya. Nanti dia jalan seperti kita compile. Nah. Di layar ini ada apa ya? Nah, jadi tugas Anda, kalian menambahkan yang bagian sini, 1 turun 1 ke atas. Perintahnya sama. Oke. Nah, saya siapa yang naik turun itu bukan di X-nya lagi. Yang naik turun itu di belakang ini. Ini aja berarti. Cuma batasannya kalau ini kan ada batasannya berapa? Ini kan? 25. Nah, sampai ke 25. Tergantung kamu kasih windownya berapa. Kalau standarnya itu 80 25. Nah. Oke. Nah, setelah sudah apa itu yang di bawah ada ulangan tool kita bikin kan. Jadi perulangan yang paling ini kan harus jelas ya. Lihat dulu ya. Kenapa ini harus pakai Y? Kenapa tidak pakai for? Kan pertanyaan itu. Apa beda for sama Y? Kan pertanyaan itu kan. Nah kalau for itu dia ada, kalau kita
Babylon 4 itu ada 3 step, ya, 3 step. Di mana ini adalah start, di sini adalah end, dan di sini adalah counter. Jumlahan startnya berapa? I sama dengan 1, kemudian I lebih kecil dari berapa, kemudian I plus plus. Ada start, ada end, ada counter. Jadi setiap ada start dan end dia berhenti. Nanti ya, selama ini terpenuhi. Tapi kalau misalnya while ini dia ada kondisinya apa? Startnya di bagian sini A sama dengan 1. Kemudian ini counternya. Ini counter, ini start, ini end kondisinya. Jadi kalau tidak terpenuhi maka dia jalan terus ini while ini tanpa berhenti. Nah, makanya saya buat ini while dia true sampai apa? Sampai di bawah ini keyboard artinya apa? Ketika saya menekan keyboard berhenti. Nah ini cara singkatnya penulisannya. Kalau dijabarkan itu dijabarkan ini KB kan sama dengan ya kan, kau tak mau berawal jawabannya apa? Disingkat seperti itu ya. Nah jika dia terpenuhi maka keluar itu waktu jalankan ini sampai dengan keyboard. Nah sebelum jalankan itu kita harus tentukan XY nya berapa. Posisi bolanya ini kamu mau letaknya di mana? Di tengah mulainya atau di atas mulainya? Nah kalau saya posisi ini saya tentukan, saya masukkan dulu X nya apa. Saya tentukannya X nya 5, Y nya 5. Berarti di posisi sini 5, ya kan, di sini 5. Di sini yang munculnya ya. Lalu go to SY, posisi X nya 5, Y nya 5. Nah DX di sini dan DY di sini apa fungsinya? DX di sini dan DY di sini adalah sebenarnya saya buat itu menambah kecepatannya. Kamu mau tambah berapa? Tambah 1, tambah 2. Jadi kalau dia misalkan 1 dari sini tambah 2, di sini tambah 1, berarti kan dia agak miring jadinya. Kalau mau agak tegak, biar sama gimana? Ya. Jadi X plus sama dengan DX artinya apa? X sama dengan X ditambah DX ya. Yang DY itu sama. Kalau saya cuma tambah 1, saya kasih 0 di sini, kemudian saya kasih 0. Maka nanti dia cuma jalan patung. Dia tidak akan naik turun. Ya, kalau saya kasih 0. Dia tidak ada penambahan. Setelah dia bahannya nanti cuma kiri kanan, ya kan? Karena di posisi Y-nya itu saya tidak ada menambahkan speed-nya apa. Speed-nya saya kasih 0 dari kanan. Ya, oke. Kebalikannya juga sama ya. Jadi DX, DY kan saya bilang kenapa nggak pakai angka aja? Kalau angka dia tidak bisa diubah variabelnya. Ya, maka itu fungsi variabelnya ini yang bisa diubah-ubah. Ya, berarti ya. Nah, apa yang membuat memicu dia bisa mantul? Ketika minus. Nah, kenapa dia harus minus DX gitu? Karena berbalik. Kalau logikanya kan kalau dia jalan ke sana plus kan tambah. Kalau dia sudah lebih besar dari maksimum X-nya berapa tadi? 80 kan? Lebih besar dari maksimumnya itu, maka dia dikurang. Nanti kan dia tadi plus, minus, ya kan? Tadi dia kan? Setelah minus kan lebih kecil dari 0.
Min sama min jadi Bos. ya udah balik lagi ya. Nanti logikanya seperti itu ya. Bisa kan? Dia kan plus. Udah plus dikasih min, karena dia udah kena ini kan. Jadi min kan sama balik lagi ke 0. Min sama min jadi plus. Sama juga sama ini juga. Satu untuk x-nya, satu untuk y-nya. Di sini ada catatan ya. Sebelum saya lanjut. Ada? Warnanya tadi ada 16. 16 ini apa? Oh, warnanya ini. Maksudnya biru, merah, kuning, hijau, apa semua. Nah, kalau lu mau lihat dia warnanya 16 karena ya. pada saat ini kan gua kan pakai 4. Lu pakai J aja di sini. UJ. Nanti kan dia skalanya sesuai J. Nanti waktu dijalankan itu warnanya keluar tuh. Yang secure-nya. Nanti dia itu lah. Oh. Itu warnanya. Oh, berarti 1 sampai 16 tambah J ya. Nah, itu mas Saya ada J. 16 ya tuh. Dari sini yang biru sampai hitam. Oh, Jadi kalau udah saya berulang lagi dia. berarti kalau kita taruh biru tulis 1 aja berarti. Berarti 4 kan merah. Ya kan 4 ya merah. Ya kan? Ini warna 5 kan? Maka nanti di sini udah sama. Nah, misal kalau 5, ya kan? Makanya bawa merah. Oke? Maksimumnya udah tahu kan ya? 17, 24. Yang Y-nya nggak sama. Cuma kalian harus perhatikan ya. Karena ini bolanya, kalau saya nggak kasih spasi untuk hapus, dia nanti cetak semua. Maka supaya dia apa, ini contohnya saya tutup ya. Saya nggak akan diamkan. Nanti hasilnya dia akan ikut terus. Beruntut dia. Nah, dia kan berbentuk kan? Karena tidak ada supaya untuk manipulasi dia yang dihapus. Bicara ini. Kan? Bicara ini. Terserah, kalian mau buat animasi seperti ini juga boleh. Setelah dari animasi, kalian mau belah layarnya juga boleh. Kan bisa. Gak mesti warnanya ya, kalau udah sampai sini warnanya beda, sampai sana warna merah, warna ini aja. Ya kan? Jika dia sudah sentuh ini, maka warnanya apa? Sekalem. Ya kan? Oh, seperti itu ya. Nah, kalau mau hilangkan dia itu, ya cetak aja spasi kosong. Cetak spasi kosong, cetak angka. Cetak spasi kosong, cetak angka. Berulang. Ya. Sekali 7, warna putih. Putihnya 50. Putih. Nah, sampai di sini ada mau bertanya. Ada? Kalau pulang yang nonton bisa. Apa ya? Pulang yang nonton. Ngambang. Dan kalau bikinnya gimana? Ngambang di mana? Yang nontonnya gitu. Oh, random gitu kan? Gak random. Random. Ya kayak terbang. Terbang. Kayak kalau mungkin dia mantul-mantulnya lebih random. Kalau kan dia kan gini-gini dia. Nah. Ya dia mungkin di bagian situ dia random lah. Kalau mantul. Oh, random. Jadi kalau dia random itu dia keluar angkanya sendiri-sendiri tentang mana? Gak ada gravitasinya gitu. Gak ada gravitasi. Ya cuma garis doang kan semua. Kalau hilangkan ini aja udah nggak ada. Tapi kalau misalkan dia random, mereka dia ada perintah random juga. Ya, kalau perintah random inputnya beda lagi. Dia mesti pakai mat H, input mat H. Ya, nanti dia random. Itu biasa kita pakai untuk contohnya kita bikin permen, ada kaldunya letak di mana itu random. Atau mungkin kita main snake, bikin snake kan ada kan? Bintangnya itu letaknya di mana itu random. Random untuk XY itu betul. Di random posisinya di random pada posisi yang diambil dari proses layar ini. Ini bisa kuat. Ya. Jadi siklus ini bukan hanya untuk buang kartu. Sebenarnya mau buang program di mana bisa. Kalian main Counter Strike itu semua kan sudah sesuai. CS. Iya betul, CS itu. Cuma yang bikin grafiknya cantik itu kan karena dari apa? Desain grafiknya aja. Kalian kalau main-main game itu kan semua animasi itu kan kalau sudah kena tembak apa animasinya? Padahal ada tuh mana?
Kan buat filmnya ada animasi dia bergerak. Nah, dipanggil. Setelah kena ini, tipe berapa dia muncul? Makanya dia objeknya munculnya apa? Munculnya mana? Muncul itu kan bisa. Begini, ya. Oke. Tadi tugas Anda apa? Menambahkan yang di bawah atas bawah kan enggak. Ininya mana? Tugas Anda itu dua itu, ya. Oke. Oke. Nah, jadi yang tadi kalian sudah buat yang di kanan atas bawah, sekarang kita bikin yang bagian atas bawah ya. Saya kasih contoh ya. Tekniknya sebenarnya sama. Saya pakai formula, kemudian saya ngejar apa ya namanya? Ya, saya kan pakai K ya. K-nya misalkan dia 1/25. K lebih kecil dari 25. Kemudian K di plus. Nah, pertanyaannya, apakah variabel K ini kita mainkan? Sedangkan di atas kan saya menambahkan variabel baru.